Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ibu harap anak-anak ibu semua masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk BDR kita yang belum juga selesai ya, nak ya. Nah, hari ini tanggal 26 Maret 2021 kita belajar tema 8 subtema 1 PB2 mata pelajaran IPA mengenai hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Lalu bahasa Indonesia mengenai karya fiksi yang difokuskan di sini jenis-jenis karya fiksi. Lalu SBDP mengenai tanda tempo dan tinggi rendah nada. Di video penjelasan ibu akan memberikan penjelasan yaitu mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Namun nanti kita awali dengan doa bersama ya nak ya. Selamat menyaksikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan BDR kami dengan baik. Tuhan yang baik, sampai saat ini BDR kami belum selesai ya Bapa, karena sampai saat ini kami masih mengikuti peraturan pemerintah yang belum mengizinkan kami untuk belajar dengan tatap muka. Tuhan, kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, segerakanlah selesaikanlah COVID-19 ini sehingga kami boleh kembali melakukan pembelajaran di sekolah dengan tatap muka, karena kami benar-benar rindu ya Tuhan Yesus. Dan ya Bapa, kami mohon ampun buat dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan hapuskanlah dosa kami agar tidak terhalang berkat kasih karunia kami dan kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan. Berikanlah mereka berkat yang berlimpah, umur yang panjang, sehingga mereka mampu mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu ya Tuhan. Ajarilah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang penurut, anak yang saling menyayangi antara sesama kami ya Tuhan. Jangan biarkanlah kami menjadi anak yang nakal, anak yang membangkang. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami. Banyak program-program yang direncanakan oleh guru kami ya Tuhan. Kami mohon berkatilah sekolah kami dan jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, mampukanlah kami untuk BDR ini Tuhan Yesus. Sampai di sini doa kami ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan 1, mendorong dan menghentikan bola. Perhatikan bola saat didorong. Perhatikan bola sekali lagi. Bola dari diam menjadi bergerak. Kemudian perhatikan bola saat dihentikan. Terjadi perubahan apa ya? Baik anak-anak ibu akan menjelaskan setelah kamu menyaksikan video tadi apa hubungan gaya dengan gerak. Nah, sebelumnya perlu kamu pahami bahwa perubahan gerak akibat gaya. Ya nak ya, kalau gerak suatu benda sangat dipengaruhi oleh gaya. Itu dia. Nah, jadi ibu lanjutkan. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda itu, yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Ya. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, jadi itu pengaruhnya. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda itu ada empat yang ibu berikan. Jadi perlu kamu pahami hubungan gaya dengan gerak ini sangat berhubungan. Nah, itulah pengaruhnya. Apa pengaruhnya benda tersebut diberikan gaya? Nah, pengaruhnya itu ada 4 yang ibu berikan. Nah, selanjutnya contohnya. Ibu berikan contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi contoh yang pertama ada seseorang mengendarai sepeda. Ya nak ya, video. Nah, ini ibu berikan lagi contohnya.
Yang pertama, sepeda dibelokkan akan berubah arah sesuai gerakan pengayuhnya seperti video tadi yang pertama. Yang kedua, mobil mogok yang didorong akan bergerak. Ini dia. Kenapa dia bisa bergerak? Karena diberikan gaya. Itu dia. Nah, selanjutnya, meja yang didorong akan bergerak. Ini dia. Ayo, masih ingat tidak ya nak ya? Contoh ini apa ya? Tugas yang ibu berikan. Iya benar, tugas yang ibu berikan ketika kamu praktek. Nah, selanjutnya, sepeda motor yang direm akan berhenti. Ini dia contohnya. Selanjutnya, kelereng yang dijentikan akan bergerak. Nah, ini juga pernah kita lakukan atau kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika main kelereng atau kita sebut dengan guli dengan teman-teman kita. Nah, selanjutnya hubungan gaya dengan gerak kita kaitkan dengan peristiwa kejadian di lingkungan kita sekitar. Yang pertama, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Itu dia ada contohnya. Yang kedua, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Itu dia ada contohnya nak. Yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat, mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Nah, itu dia contoh pada peristiwa yang terjadi di lingkungan kita mengenai hubungan gaya dan gerak. Nah, jadi kaitannya ini sangat erat nak, tidak bisa dipisahkan mengenai gaya dengan gerak. Itu ya nak ya. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia mengenai jenis-jenis karya fiksi. Kemarin Ibu sudah menjelaskan apa itu karya fiksi ya nak ya. Nah, jenis-jenis karya fiksi sebelumnya harus kamu pahami nak. Cerita fiksi ini ulang kembali. Cerita fiksi ini biasanya membawa pesan untuk tidak durhaka kepada orang tua. Biasanya ya nak isi ceritanya perlu kamu pahami. Lalu kesetiakawanan. Lalu sebuah cinta yang tulus dan saling berkorban, serta pesan-pesan kebaikan lainnya yang dapat kita ambil dari pembelajaran sebuah cerita. Nah, jadi perlu kamu pahami walaupun karya fiksi ini cerita hayalan, tapi ada pesan-pesan moral yang mau disampaikan kepada si pembaca. Kita lanjut ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis karya fiksi ini yang pertama ada roman. Nah, roman ini bagian dari karya sastra dengan bentuk prosa yang berisi pengalaman kehidupan tokoh ataupun pemain. Mulai dari lahir sampai dewasa dan meninggal, berarti berurutan ya nak ya. Roman juga memiliki cerita dengan urutan kejadian yang bersambung satu dengan yang lain, yang melukis pengalaman-pengalaman batin dan lahir tokoh-tokohnya. Roman ini cerita fiksi dengan tema percintaan dan asmara. Roman juga berisi cerita dengan pesan moral dan bersifat klasik. Alasannya itu hanya biasa itu maksudnya. Nah, contoh ya, contoh judul karya roman ini yang terkenal ada Sidul Anak Jakarta, Mencari Pencuri Anak Perawan, Gadis Empat Zaman. Nah, itu jenis yang pertama. Lalu jenis yang kedua, novel. Novel ini karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan watak ataupun karakter dan sifat setiap pelaku. Novel ini karangan fiksi yang menceritakan seorang tokoh utama dengan pro dan kontra, maksudnya mendukung dan tidak mendukung di dalam ceritanya. Mulai dari awal hingga akhir, novel memiliki klimaks ataupun ending. Gitu ya nak ya. Nah, novel ini perlu kamu pahami terdiri dari bab-bab atau subbab tertentu sesuai dengan kisah ceritanya. Nah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Laskar Pelangi,
Siti Nurbaya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya cerpen. Jenis yang ketiga, cerpen ini atau dikatakan cerita pendek, jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, cerita pendek ini atau cerpen karangan fiksi yang isinya itu jauh lebih sedikit ketimbang roman maupun novel, nak ya, perlu kamu pahami. Akan tetapi cerpen memiliki daya tarik tersendiri karena bisa menjadi pembelajaran awal bagi para penulis dalam membuat sebuah karya. Nah, pada cerpen ini nak, dia memiliki 2000 kata, namun ada juga nak di atas dari 7500 kata. Nah, batasan cerpen ini yang panjang dengan novel tidak begitu jelas. Nah, contohnya bisa diambil Kedelai dan Penjual Garam, Cinderella, Legenda Dewi Bulan. Jenis yang keempat, dongeng. Dongeng ini cerita fiksi yang bersifat khayalan dan menceritakan hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari generasi ke generasi. Nah, cerita ini bertujuan menghibur pembacanya tetapi memiliki pesan-pesan nilai moral yang mendalam. Perlu kamu ketahui bahwa dongeng ini terbagi lagi, ada misalnya sage, mite, legenda, fabel, dongeng dan sebagainya. Nah, contohnya itu Lutung Kasarung dan Calong Arang, Dewi Sri sebagai Dewi Padi, Putri Tanjung Bui, dan Putri dari Bumbu. Itu dia mengenai dongeng. Nah, jenis yang kelima ibu berikan yang terakhir, yaitu puisi. Puisi ini karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan seseorang ataupun manusia yang bahasanya terikat oleh irama maupun rimanya yang menggambarkan perasaan pengarangnya. Nah, contohnya itu mengenai puisi Guru dan Pendidikan karya Mustafa Bisri, judulnya Guruku, Khalil Gibran, judulnya Guru. Lalu ada lagi puisi tentang ibu nak, karya Sanusi Pane, judulnya Kepada Bunda. Lalu Amir Hamzah, judulnya Ibuku Dahulu. Nah, itulah jenis-jenis karya fiksi yang ibu berikan ada 5. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Baik anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang ibu berikan tadi mengenai tugas. Itu ada di halaman 12. Ada halaman 12, lirik lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, kita sudah pernah mempelajari tanda tempo dan tinggi rendah nada mengenai simbolnya, baik yang simbol angka maupun balok, dan menentukan dan nama-nama tangga nadanya. Nah, tugas kamu di sini pada SBDP, kamu menulis kembali lirik lagu dan tanda temponya sesuai dengan pada di buku tema ini kamu tulis kembali. Ini kamu tulis kembali. Nah, setelah kamu tulis kembali, kamu tentukan nama dari tangga nada itu. Nah, nama-namanya seperti ini, dia 1. Yang ini kan tanda nada angka, ini balok kan. Nah, ini namanya apa? Kalau 1 titik atas itu namanya apa? Ibu buat ya, ibu berikan contoh. Kamu tulis ini kembali. Ini udah ibu tulis kembali semua sesuai dengan di buku SBDP. 1, ini berarti di atasnya tulis pakai pensil saja. Do, ini sol, sol, la, mi, sol, la. Nah, kamu tulis ini do, sol, sol, la, mi, sol, la, dan seterusnya. Kamu buat seperti itu ya nak ya. Kamu buat. Nah, untuk menulis tanda nadanya, baik itu angka dan balok, kamu buatnya pakai pensil. Kenapa? Supaya nanti salah kan tidak jelek, masih rapi, dihapus pakai penghapus pensil. Namun kalau dia lirik, kamu tulis pakai pulpen ya nak ya. Nah, lalu Bu, kalau jawabannya nanti di atas bagaimana? Nah, karena dia tanda angka dan baloknya sudah pakai pensil, kamu buat jawaban kamu itu yang sol, do, sol, sol, la.
pakai pulpen. Ya, kamu jawab pakai pulpen. Nah, itulah tugas kamu, hanya itu saja, tidak ada lagi. Nah, demikian pembelajaran kita. Ibu harap kamu dapat memahami pembelajaran kita dan tugas kamu. Diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.